Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya, kita mohon pengurapan Allah turun atas kita, sehingga kita dimampukan untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari pembelajaran kita malam hari ini. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata shikika karya wata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami puji Engkau Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Korea wata shanda karawata shikika karya wata shanda karawata sikika. Korea wata karawata shikika. Terima kasih. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat
Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Kota benteng perisai kami. Koryawata shanda karawata sikika. Koryawata shanda karawata sikika. Koryawata sikika. Hanya Engkau satu-satunya gunung batu keselamatan kami, Tuhan. Hanya Engkau gunung batu keselamatan kami, Yesus. Gak ada Allah yang seperti Engkau. Gak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau juru selamat kami yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berlindung. Hanya padamu Tuhan, kota benteng keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah. Kami berdoa Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau bertahta atas puji-pujian-Mu ini Tuhan. Koryawata shanda karawata sikika, jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami, supaya kami bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, karena urapan-Mu turun atas kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami memiliki telinga seorang murid yang siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan gak hanya berhenti dalam mendengar, tapi kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba Tuhan, pakai segala keterbatasan hamba Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap pembelajaran pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang luar biasa indah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar kembali yang ada di dalam bilangan ke-7. Di mana di bilangan ke-7 perikopnya berjudul persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sedikit dari pasal ini karena pasal ini cukup panjang sampai di ayat ke-89, tapi pastinya saya tidak akan membacakan semuanya. Kita baca sama-sama beberapa ayat, nanti saya akan menerangkan apa yang dimaksud dari bilangan ke-7 ini. Ayat yang pertama. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semua itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu. 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin.
Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Ayat 7. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, yang dibawa pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu." Sampai di ayat 11 saja pembacaan firman Tuhan pada bilangan ke-7 saat ini. Jadi kemarin di bilangan 6 kita sudah membahas tentang hukum kenasiran. Maka pada bilangan ke-7 ini kita membahas mengenai persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Sesudah seluruh kemah suci selesai didirikan, diurapi dan dikuduskan, para pemimpin suku menyerahkan persembahan yang diperlukan untuk mengangkut kemah suci. Dan mereka mempersembahkan apa aja? 6 kereta. Yang dari itu ada 12 lembu kepada putera-putera Gerson dan Merari. Karena kita sudah belajar pada yang lalu bahwa putra-putra Kehat dilarang untuk mengangkat benda-benda yang maha kudus dengan kereta. Benda-benda ini harus diberikan usungan supaya bisa dibawa di pundak mereka. Nah, selanjutnya pada 12 hari yang berbeda, para pemimpin suku masing-masing pada harinya sendiri. Jadi satu hari satu pemimpin suku harus mempersembahkan, menyerahkan persembahan yang sama untuk menguduskan mezbah Tuhan. Jadi total ada 12 hari karena terdiri dari 12 suku bangsa Israel yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita belajar persembahan itu saya nggak akan bacakan satu persatu karena itu semuanya sama. Tadi saya sudah katakan bahwa semua dari 12 suku itu mempersembahkan persembahan yang sama pada hari berbeda-beda selama 12 hari. Apa saja sih yang dipersembahkan sampai akhirnya persembahan yang pada hari ke-12 itu tercatat di ayat yang ke-78. Saya akan bacakan apa saja yang menjadi persembahan dari setiap suku bangsa Israel itu. Yang pertama ada 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya. Yang kedua, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, yang keduanya berisi tepung yang terbaik dan diolah dengan minyak untuk korban sajian. Yang ketiga yang dipersembahkan adalah 1 cawan berisi 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Dan yang keempat, 1 ekor lembu jantan muda. Yang kelima, 1 ekor domba jantan. Kalau tadi lembu jantan muda, yang sekarang domba jantan. Dan yang keenam, 1 ekor domba berumur 1 tahun untuk korban bakaran. Yang ketujuh, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan yang kedelapan, korban keselamatan
2 ekor lembu, dan 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan yang terakhir 5 ekor domba berumur setahun. Dari 11 persembahan ini semuanya diatur dan mereka memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Supaya kemah suci itu bisa terlaksana. Mesbah-mesbah itu bisa diurapi dan diberikan persembahan. Dan selain itu juga, persembahan diberikan pada saat perayaan pentahbisan mesbah, yaitu berupa peralatan yang dipergunakan di mesbah Tuhan. Dengan persembahan tersebut, segala kelengkapan pelayanan ibadah dan segala yang diperlukan oleh para pelayan ibadah dapat terpenuhi dengan baik. Dan semuanya itu pastinya akan mendatangkan kebaikan juga bagi umat yang melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pasal ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan menghendaki kita semua terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Keterlibatan tersebut harus pastinya diatur dengan baik dan jelas, sehingga setiap orang mengambil bagian di dalamnya. Dalam konteks masa kini, ada banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan keterlibatan kita. Ada yang mungkin membutuhkan dalam peribadahan, di dalam tata gereja, tata ibadah. Ada juga mungkin yang di bagian sekuler, di bagian sosial, di bagian mungkin pendidikan, kerukunan antar umat beragama, dan mungkin juga di bagian entertainment. Banyak sekali tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan harus mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Sama seperti 12 suku Israel yang mengambil bagian untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan sekarang bukan persembahan kambing domba, Bapak Ibu sekalian. Tapi persembahkanlah apa yang ada pada kita. Persembahkan mungkin kepintaran kita, waktu kita, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan segala apa yang kita miliki, mau nggak kita persembahkan kepada Tuhan? Apa maksudnya dari semua pelayanan tersebut? Pelayanan tersebut dimaksudkan supaya kerajaan Allah semakin terwujud di dalam dunia ini. Dan supaya setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Gak cuma di dalam batas lingkupan gereja, tapi kita mau dimanapun kita berada, kita bisa bersedia mempersembahkan diri kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita diminta melalui pasal ini, kita keluar dari zona nyaman dan jadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya, mau nggak kita? Mau nggak kita dipakai sama Tuhan? Mau nggak kita mempersembahkan hidup kita, diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan di pasal ini ditutup dengan ayat yang ke-89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia. Dianya ini huruf besar, jadi ini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Musa masuk ke kemah pertemuan untuk berbicara dengan Allah. Maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup perdamaian. Yang di atas tutup hukum Allah dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita butuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kerup itu melambangkan hadirat Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita mempersembahkan apa yang menjadi bagian kita, saya percaya pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan berfirman kepada setiap kita.
Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Pasti berbeda-beda. Tapi malam hari ini, Tuhan memanggil kita semua untuk mengambil bagian di dalam kemah sucinya Tuhan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Bagian kita mau, bagian kita taat. Selanjutnya, Tuhan yang akan memperlengkapi kita semua. Mari kita berdoa. Korea watas syanda karawatas sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di mana kami boleh belajar dalam bilangan 7. Apa yang dipersembahkan oleh setiap suku Israel ke hadapan-Mu. Mereka semuanya taat. Mereka taat mempersembahkan apa yang Engkau firmankan kepada mereka semua. Kami belajar Tuhan. Kami juga mau taat. Kami mau taat pada saat Engkau mau kami mempersembahkan hidup kami. Sebagai korban yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami gak mau mempersembahkan apa yang menjadi sisa-sisa dari hidup kami. Tapi kami mau mempersembahkan seutuhnya, seluruhnya kehidupan kami. Baik kami ada dalam rumah tangga kami, baik kami ada dalam kehidupan kami masing-masing, ataupun di dalam marketplace, ataupun di dalam pelayanan, kami mau totalitas kepada Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau sendiri Tuhan yang menjawab. Kalau mereka rindu untuk melayani Engkau, Tuhan, Engkau sendiri yang membimbing mereka satu persatu. Jadikan hidup kami dampak Tuhan. Supaya terang kemuliaan Tuhan boleh terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau berkati. Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau urapi setiap jemaat-Mu. Mampukan kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Untuk menjadi bagian dari pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas. Hamba gak bisa berkata-kata lebih daripada apa yang dapat hamba katakan. Tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang terindah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.